Tes. Adik-adik minta tolong duduk depan dulu. Ya, yang belakang dikosongi. Yuk, 2 baris belakang ke depan. Oke, sini, depan sini. Ayo, yang 4 mahasiswa, yuk. Yang putra 2 garis belakang dikosongi, yuk, maju dulu. Ya, itu yang di belakang tiang ngumpet ngapain? Yuk, ada 2, duduk depan. Kelihatan loh dari sini ngumpet. Ya. Yang sebelah sisi sana pindah sini dulu, Dek. Nggak kelihatan situ slide-nya, percuma. Ya, nggak kelihatan pematerinya, nggak kelihatan PPT-nya. Ya, yuk 5 mahasiswa pindah ke sini, depan sini. Depan sini, Mbak. Ada 1, 2, 3, 4, Mbak. Yuk, sudah gede, yuk. Belakang 2, ke depan, yang cowok pindah depan. Ya, isi depan dulu, seperti sholat itu, syafnya depan dulu. Yang baru hadir langsung depan. Nggak boleh belakang. Yang baru hadir, yuk. Ya, yang baru hadir 6 depan sini, Mas. Ada 5, nanti belakangnya 1, baris nomor 2. Nomor 1 diisi dulu. Mas Wahib udah hadir? Oke, nanti baca Al-Quran. Oke, ya. Yuk, yang baru hadir duduk depan. Sini ada 5, Dek. Nggak boleh, soft itu nggak boleh diisi. Sini langsung ke sini. Iya, iya. Seperti sholat. Ya, yuk depan dulu. Yuk, Mbak, yang baru hadir sini langsung depan. Nggak boleh lewat belakang. Yuk, sini depan. Sini masih kosong depan. Yuk, sini. Sini depan dulu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama yang saya hormati pemateri kita untuk bedah buku pada pagi hari ini. Yang pertama Dr. Safari Wahyu Jatmiko, MSI Med, kemudian Dr. Metana Puspitasa, spesialis patologi klinik, kemudian adik-adik semua mahasiswa angkatan 2023, semester 3, yang saya sayangi, kemudian teman dari tim panitia yang saya banggakan. Selamat datang pada acara bedah buku dengan judul Indikator Bocoran Plasma pada Infeksi Virus Dengue pada hari ini Sabtu 7 Desember 2024 pukul 10 sampai selesai. Sebelumnya akan saya bacakan untuk susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian tilawah, kemudian pemaparan materi dari penulis, autor buku yang kita lakukan bedah buku pada pagi hari ini, kemudian diskusi tanya jawab, kemudian kuis, ya.
dan dokumentasi dan penutup. Ya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara bedah buku pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah tilawah. Monggo kepada Mas Wahib Zaki Sidkul Aziz, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara untuk selanjutnya adalah acara inti untuk pemaparan tentang buku yang berjudul Indikator Kebocoran Plasma pada Infeksi Virus Dengue. Yang sebelumnya akan saya bacakan dulu untuk kurikulum vitae dari kedua penulis. Yang pertama itu Dr. Safari Wadatmiko, MSc Med. Beliau lahir di Surakarta 15 Oktober 1974. Beliau menempuh pendidikan S1, pendidik dokter di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, profesi dokter, pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, kemudian untuk S2 Magister Ilmu Biomedik dari FK Undip, dan untuk S3 Ilmu Kedokteran dari FK Universitas 11 Maret. Beliau ini insya Allah untuk karyanya sudah tidak dipertanyakan lagi ya. Untuk tulisan, penelitian, pengabdian, dan publikasi, untuk 5 tahun terakhir yang terkait dengan buku pada pagi hari ini itu terkait penelitian beliau tentang korelasi hitung eosinofil, monosit, rasio eosinofil monosit dengan trombosit dan hematokrit pada infeksi virus dengue anak dengan antibodi anti-dengue positif. Ada penelitian ekspresi dan aktivasi toll-like reseptor 9 pada infeksi virus dengue
Kemudian satu lagi penelitian tentang pengaruh struktural 1 antigen dengue virus 2 terhadap inflamasi sistemik, protein fase akut dan kebocoran intestinal pada mencet DDY. Ya. Kemudian untuk publikasi beliau juga kalau tak bacakan satu persatu mungkin habis sampai tur ya Dokter Safari. Jadi saya ambil yang dua yang memang publikasinya nih ini masuk Scopus nggih Q3 dan Q4 itu publikasi beliau terkait judul The Acute Effect of Non-Structural 1 Protein Dengue Virus Type 2 on Wet Liver Weight, Zonulin Expression dan Serum Zonulin. Kok dan yo, and serum zonulin. Yang kedua, skop juga the intestinal zonulin and zonula occludens 1 protein expression and lipopolysaccharide levels in DDY mice injected with dengue virus non-structural protein 1. Judulnya saja sudah luar biasa ya, terlihat dari capability. Kemudian penulis yang kedua yaitu Dr. Metana Puspitasari, spesialis patologi klinik, nggih. Beliau hadir Karanganyar 25 Februari 1990. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret nggih, lulus 2013, kemudian mengambil program pendidikan dokter spesialis di Universitas 11 Maret, lulus tahun 2021. Untuk pekerjaannya mulai dari verifikator BPJS, dosen tetap, penanggung jawab laboratorium nggih, Rumah Sakit PKU Sampangan, Laboratorium Medika dan penanggung jawab Rumah Sakit Jati Husada Karanganyar. Nggih. Untuk karyanya ini beliau mungkin sangat banyak jadi tidak terprint. Nggih, matur nuwun sangat kerawuhanipun. Nggih, monggo untuk mempersingkat waktu kami persilakan Dr. Safari, monggo. Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tadi dari yang di skip ya. Harusnya kan ada sambutan dekan yang mewakili Bu Tina. Oke, matur nuwun. Jadi saya mewakili, ini kan yang bikin buku kita ya, maksudnya kami dengan Bu Metana, ya, Dokter Metana. Cuma kan nggak mungkin dua-duanya ngomong barengan, nanti malah bingung ya. Jadi saya yang mau beliau gitu ya. Ya, tapi kontribusinya besar sekali Bu Metana ini. Ya. Nah, biar tadi saya berdiri ya, saya kira cuma duduk seperti kalau ngajar itu. Ternyata enggak. Ya saya berdiri ya. Monggo next slide. Jadi judulnya itu nggih, indikator kebutuhan plasma nggih. Nah, kenapa saya apa memilih topik itu? Kenapa milih judul bukunya itu apa? Topik yang kami tulis itu adalah tentang kebocoran plasma. Ya karena kalau kita lihat sudah masuk blog Dropmed ya? Sudah. Nah, kalau kita lihat di blog Dropmed itu kalau pada pasien infeksi virus Dengue, kalau virus Dengue masuk ke tubuh kita, jangan kita lah, tubuh pasien ya. Kan dia akan dikenali oleh berbagai macam imunosit ya dari golongan sistem imun alami itu ya. Kemudian dibentuklah berbagai macam sitokin itu kan. Ada interleukin 1, interleukin 18, interleukin 6, TNF alfa, interferon tipe 1 gitu ya dan seterusnya banyak sekali. Nah, kalau itu terjadi kumpul banyak kan terjadi badai sitokin tuh ya atau sitokin storm. Sebenarnya kalau di IVD itu ada istilah yang lain lagi, bukan sitokin storm tapi tsunami gitu ya. Tsunami sitokin itu ya, tsunami sitokin. Jadi apa? Kalau sitokin storm itu kan kalau badai kan harus banyak dulu baru bisa merusak ya. Tapi kalau tsunami itu hanya 25 cm itu sudah bisa merusak gitu ya. Ya, tapi istilah tsunami storm, tsunami sitokin itu belum populer ya. Nah, oke. Nah, kalau ada badai sitokin, maka akan terjadi yang namanya kebocoran vaskuler, gitu ya, karena dia akan mempengaruhi integritas antar endotel itu ya. Nah, kalau terjadi kebocoran vaskuler, maka terjadilah risiko infeksi virus Dengue yang berat kan gitu. Nah, oleh karena itu, maka pemahaman yang baik mengenai kebocoran vaskuler atau kebocoran plasma pada IVD, infeksi virus Dengue itu sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk suatu saat itu agar kita kalau jadi dokter itu suatu saat akan bisa menangani pasien ini dengan baik dan benar gitu. Itu kenapa saya angkat topik ini gitu ya. Lanjut Mas.
Nah, ini latar belakang penulisan buku. Jadi tadi kan apa? Sebenarnya nggak nulis pun nggak masalah gitu ya. Saya nggak nulis tidak masalah gitu ya. Tetapi kenapa saya nulis buku ini kan gitu ya? Yang pertama adalah saya ingin menerapkan filsafat ilmu gitu ya. Ini saya tulis sebenarnya nggak ditulis juga nggak apa-apa. Cuma pesan dari Bu Sita untuk menyampaikan nanti adik-adik biar apa? Biar termotivasi. Tapi memang ini prinsipnya seperti ini, Dik. Kalau kita nulis artikel ya itu. Jadi, tapi saya disclaimer dulu. Ya, filsafat itu kan membahas sesuatu sampai ke akar-akarnya gitu ya, sampai di dalamnya. Bagus nggak? Bagus, tapi jangan diterapkan di agama. Nanti kita bisa ruwet itu. Contoh ya, contoh. Apakah Allah itu maha kuat? Ada yang jawab Allah itu lemah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi ada kalau orang filsafat bilangnya begini, nanya lagi. Kalau begitu Allah itu bisa menciptakan segala sesuatu? Bisa jawabannya. Tapi bisakah Allah itu menciptakan sesuatu yang sampai dia sendiri tidak bisa mengangkat itu? Kan kurang gayan kayak gini nih. Ya kan? Ya. Jadi kalau filsafat jangan diterapkan di ilmu agama. Nanti jadi falasifah. Salah satu aliran sesat yang ada di kaum muslim itu ya. Jadi disclaimer dulu, filsafat yang saya maksud di sini adalah filsafat ilmu pengetahuan yang kedokteran terutama ya. Nah, apa tuh ilmu itu? Ilmu itu kalau dari sisi filsafat adalah pengetahuan yang yakin. Pengetahuan yang yakin itu berarti harus disertai dengan perubahan sikap. Kalau seseorang itu hanya tahu, belum berilmu. Kalau dia tidak mampu merubah sikapnya gitu ya. Nah, makanya ilmu pengetahuan itu dia adalah pengetahuan yang yakin, gitu ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang yakin? Nah, itu ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip ontologi atau hakikat ilmu atau hakikat yang ada gitu. Itu yang pertama adalah kita memahami sebenarnya materi yang kita bahas apa sih gitu. Materi ilmunya apa gitu. Nah, kalau kita bahas materi ilmu itu ada dua, material dan formal gitu ya. Materialnya apa? Unsur materialnya itu adalah kalau yang di buku kami adalah indeks inflamasi. Ya. Yang kedua adalah kebocoran plasma atau kebocoran vaskuler. Kemudian objek formal apa? Objek formalnya adalah hematokrit karena hematokrit itu kan mewakili kebocoran vaskuler gitu ya. Sedangkan yang satu lagi adalah monosit, posit, rasio dan teman-temannya. Karena itu yang mewakili indeks inflamasi kan gitu. Nah, berikutnya lagi kalau kita mau menetapkan hakikat ilmu atau objek material dari suatu ilmu yang mau kita bahas, itu harus ada yang namanya bahwa objek yang mau kita bahas itu harus bisa kita observasi. Gitu ya. Untuk bisa diobservasi, maka dia harus memenuhi unsur uniform. Apa itu uniform? Uniform itu artinya adalah dia akan tetap gitu ya. Maknanya apa? Maknanya kalau saya riset di sini tentang topik ini, hasilnya A di tempat lain harus hasilnya A, gitu ya. Itu prinsip uniform. Yang kedua adalah asumsinya adalah asumsi konstan. Artinya apa? Artinya hematokrit dan MLR tadi, monosit limfosit rasio itu, kalau tidak ada apa-apa ya akan sesuai dengan kadar normalnya berapa gitu. Nggak akan berubah, semua orang sama gitu. Ya, itu asumsi konstan. Dan aja yang ketiga adalah sebuah objek itu bisa kita ukur, bisa kita nilai, bisa kita amati, observasi itu kalau ada kejadian baku atau standar baku. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada perubahan kinetika dari leukosit, maka dia akan merubah MLR gitu atau indeks inflamasi gitu. Kalau ada perubahan sedemikian rupa, ada badai sitokin, entah apapun penyakitnya, maka dia akan menyebabkan kebocoran vaskuler yang diikuti dengan peningkatan hematokrit.
Gitu ya. Nah, itu asumsi-asumsi yang harus kita perhatikan gitu. Karena kalau nggak ada itu, maka yo kita tidak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang yakin gitu. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah si epistemologi. Artinya bagaimana cara kita itu mendapatkan ilmu yang yakin tadi gitu. Tadi sudah ada objeknya, sudah menemui kriteria bahwa ini bisa diukur gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan ilmunya itu? Boleh nggak dengan cara mimpi? Ya nggak boleh gitu. Ilmu pengetahuan dengan cara mimpi gitu ya. Kalau nabi ya ini kan ceritanya cerita agama, tapi kalau ini kan kita nggak cerita agama gitu ya. Misalnya ada seorang dukun dulu katanya bisa mendapatkan wangsit untuk mendapatkan terapi jamu COVID misalnya. Boleh nggak kayak gitu? Dari sisi ilmu pengetahuan nggak masuk akal gitu ya. Maka kita harus menetapkan sisi epistemologi. Apa itu? Yaitu bagaimana ilmu itu kita dapatkan kan gitu. Dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan cara dedukto hipotetiko verifikatif. Apa itu? Maksudnya kita cari referensi, kita cari masalah, kemudian kita jawab dengan hipotesis. Hipotesis itu, jawaban sementara kita itu, kita buktikan dengan riset. Gitu. Namanya dedukto hipotetiko verifikatif. Ingat-ingat ini ketika kalian nanti mau bikin proposal skripsi maupun skripsi sendiri. Atau artikel ilmiah apapun, dedukto hipotetiko verifikatif. Yang berikutnya adalah kalau kita sudah bisa menetapkan epistemologinya dengan dedukto hipoteko verifikatif, maka kita harus tahu yakin percaya betul bahwa apa yang kita hasilkan itu adalah suatu kebenaran. Artinya riset kita itu benar-benar valid gitu. Kapan riset kita itu valid? Pertama kalau dia memenuhi prinsip koheren. Maknanya apa prinsip koheren itu? Prinsip koheren itu maknanya adalah sesuai dengan penelitian-penelitian yang lain. Koheren. Yang kedua adalah koresponding. Apa makna koresponding? Koresponding artinya sesuai dengan yang tadi kita deduktokan itu loh. Kita kan dedukto dan hipotetiko. Sesuai hasilnya seperti yang persis seperti yang kami rencanakan gitu. Nah, yang ketiga adalah fungsional. Artinya apa? Artinya ada teori, ada pengetahuan lain yang bisa menjelaskan mengapa hasil kita itu adalah seperti itu. Itu berarti secara epistemologi riset kita itu valid. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah aksiologi. Riset mau menghabiskan berapa miliar pun kalau tidak bisa dimanfaatkan, maka itu dari sisi aksiologi tidak baik. Apa makna aksiologi? Aksiologi berarti maknanya adalah apa manfaatnya? Sisi kemanfaat. Sisi kemanfaatannya itu apa gitu. Nah, itulah alasan penulisan kami. Kenapa? Karena kalau saya sudah riset, saya sudah publikasikan dalam bentuk buku dibaca orang kan gitu. Kalau dibaca orang, oh berarti begini begini begini. Oh berarti ini bisa dipakai untuk itu gitu. Maksudnya begitu. Jadi poinnya itu. Kenapa kami menulis buku ini gitu. Yang kedua adalah kita meneruskan tradisi ulama gitu. Banyak ulama zaman dulu ulama salaf contohnya Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa ikatlah ilmu itu dengan menulis. Ya. Bahkan dulu ada seorang ulama itu yang bisa menerbitkan menulis buku itu 200 jilid, bayangin 700 jilid gitu. Ya. Jadi kalau ditata itu bisa dari sana sampai ke sana itu. 200 jilid. Belum ada yang mengalahkan itu. Komiknya Harry Potter berapa? Nggak tahu. Kalau Kopinggo saya tahu. Kopinggo itu paling-paling cuma 20 sampai 50 jilid itu ya. Gitu ya. Tapi ini 700 jilid gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau ilmu itu kata ulama seperti hewan. Kalau dibiarkan dia lepas lari. Biar nggak lepas kita ikat. Dengan cara apa? Dengan menulisnya gitu ya. Baik menulisnya nanti dicetak ataupun menulisnya itu dalam bentuk e-book atau bentuk draft artikel atau di jurnal apapun lah itu tulisnya. Itu ya.
Itu alasan kedua. Yang ketiga adalah menciptakan atmosfer ilmiah di lingkungan kami, di lingkungan kita ya, FKUMS. Bukan menciptakan sebenarnya ya, salah salah tulis saya itu sih, ya. Ikut ambil bagian itu ya. Saya belum apa-apa itu Butina sudah mengawali itu ya. PKM-nya banyak, penelitiannya banyak. Saya baru mulai sekarang gitu kan. Itu. Jadi kalau teman-teman yang lain bisa apa bagian ya, saya kan juga mau mau ambil bagian untuk kemajuan FKUMS sudah unggul ya gitu ya. Mosok gitu ya, kayak gitu. Yang kedua, yang terakhir adalah ada tujuan besar nanti di akhir yang tidak bisa kami sampaikan gitu, tentang big project mengenai riset apa namanya infeksi virus DNJ. Yang jelas bocorannya nanti harapan kami adalah kami akan menerbitkan suatu alat untuk mendeteksi kan seorang pasien dengue itu akan jadi berat atau tidak berdasarkan labnya. Gitu, ya. Ya, yang baru kami mulai nanti insya Allah tahun depan itu untuk kalkulatornya dulu gitu ya. Kan gampang ya, kalkulator kita buat aplikasinya, kita masukkan di Play Store gitu ya. Ini adik-adik bisa unduh, bisa dipakai nanti kalau koas ya. Nah untuk yang terakhir nanti kita nunggu beberapa riset yang sudah kami programkan yang mudah-mudahan untuk dana terus ya Bu ya. Gitu ya. Itu. Karena riset itu kan kalau nggak ada dananya nggak jalan gitu ya. Itu. Next, monggo Mas. Nah ini siapa target kalau kita nulis buku itu kan atau nulis artikel itu kan siapa targetnya? Misalnya adik-adik sekalian, saya nulis artikel apa namanya referat untuk apa? Untuk memenuhi untuk dosen saya atau untuk asisten lab PK misalnya. Jadi ketika nulis itu harus tahu siapa yang dituju. Nah kami mentargetkan yang kami tuju adalah mahasiswa ya kalian itu ya. Mahasiswa siapa ya? Mahasiswa S1 bisa, mahasiswa S2 bisa, spesialis apa lagi gitu kan. Ini kan klinis banget itu ya. Campuran ding, klinis dan biomedis gitu ya. Non praktisi ya dokter umum, dokter spesialis boleh gitu. Kalau mau pakai gitu, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Dan ada lagi sebenarnya yang tidak kami tulis yaitu siapa pemangku kebijakan gitu, pemangku kebijakan. Ya. Dan orang-orang yang tertarik. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada dari beberapa FK yang lain, universitas yang menanyakan tentang itu. Gitu. Cuma karena kita nyetaknya terbatas, jadi tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Gitu. Gitu. Lanjut Mas. Saya berapa menit? Mungkin diabani. Gitu. Nah, kalau tadi tujuan saya menulis buku, kami menulis buku, sekarang tujuan bukunya sendiri apa gitu ya. Yang pertama adalah untuk memahami mekanisme kebocoran plasma pada virus DNG. Itu sudah banyak itu. Ya, nanti kita bahas di slide-nya gitu ya. Yang berikutnya adalah memberikan panduan diagnostik gitu. Kalau mau dipakai, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Yang berikutnya adalah menyediakan referensi yang ilmiah di bidang ini gitu. Monggo Mas lanjut Mas. Ini struktur bukunya, isi buku kami adalah seperti ini. Bab pertama itu adalah pendahuluan. Nah, adik-adik bisa mungkin mengambil pelajaran dari ini ya. Pendahuluan itu pasti didahului dengan kenapa toh saya nulis ini? Kenapa toh saya melakukan penelitian ini? Gitu ya. Apa pentingnya gitu ya? Nah, pentingnya itu saya tulis di bab 1, bab pendahuluan. Kenapa saya menulis buku ini? Yang kedua adalah eksplorasi masalah. Sebenarnya masalahnya apa gitu. Apa tuh masalah itu? Masalah itu adalah kepangan atau ketidaksamaan atau kesenjangan gitu, antara teori dengan praktek gitu. Bagaimana kita cara tahu bahwa ini masalah? Ada dua. Yang pertama adalah dengan eksplorasi masalah secara teoritik. Oh ini ada teori begitu, ada teori begitu. Loh kok nggak cocok? Nah kamu bisa melakukan penelitian tentang itu. Atau ini ada teori begitu, loh prakteknya kok nggak kayak gitu ya? Nah kamu bisa kita bisa melakukan risetnya itu. Atau kita bisa mulai eksplorasi masalah itu dengan secara metodologis. Maknanya apa? Maknanya itu ada orang yang sudah meneliti tentang ini. Tapi setelah saya baca tuh lah penelitiannya jelek. Dalam tanda kutip ya, menurut nggak usah diomongkan maksudnya.
penelitiannya kurang baik itu. Kenapa? Karena mungkin metodenya keliru, jumlah sampelnya salah gitu ya, uji analisisnya keliru dan seterusnya gitu ya. Nah, makanya itu eksplorasi secara metodologis. Dari dua eksplorasi ini kita dapat masalah gitu ya. Apa sih masalahnya? Gitu. Nah, itu kami tulis di buku yang di bab 1 gitu ya. Dari masalah itu ditentukan tujuannya apa. Nah, kalau sudah gitu tahulah manfaatnya untuk apa buku ini gitu ya. Apa saja dok? Nggak usah saya sebutkan satu-satu, nanti bisa dibaca ya, ada di perpus gitu ya. Nanti kalau sebut satu-satu, nanti bukan makanya yang nggak ada, tapi mulut saya yang kering. Gitu ya. Yang kedua, bab 2 itu kita sampaikan dulu antara korelasi indeks inflamasi dengan hematokrit pada IVD. Nah, indeks inflamasi misalnya monosit limfosit rasio gitu ya. Apakah hanya itu dok? Enggak, ada yang lain lagi ya, misalnya neutrofil limfosit rasio, ada eosinofil monosit rasio, ada IC, ada siri dan seterusnya banyak sekali. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah karakteristik pasien IVD. Ini adalah hasil penelitiannya saya tunjukkan di situ. Jadi kan buku ini kan hasil penelitian. Ya, kemudian kami jadikan buku. Nah, hasilnya itu ada di bab 3 mengenai data-data statistik itu misalnya apa nama yang ini korelasinya apa tidak gitu ya antara leukosit dengan hematokrit gitu dan seterusnya. Yang bab 4 itu adalah hematokrit dan kebutuhan vaskuler. Di situ kita jelaskan kenapa ada peningkatan hematokrit pada kebocoran vaskuler gitu ya. Kemudian yang kelima itu hitung leukosit pada IVD. Hitung leukosit pada IVD ternyata penelitian kami sama dengan penelitian yang lain ya. Tadi ya koherensi korespondensi ya. Nah, itu sama dengan penelitian yang lain. Penelitian yang lain itu pada pasien IVD pasti terjadi leukopenia atau leukositnya turun. Bahkan WHO sudah menetapkan ini sebagai salah satu tanda IVD gitu ya. Bahkan ada yang memasang sebagai kalau IVD mau jatuh kepada IVD dengan warning sign kan gitu. Ya. Tetapi di penelitian yang lain ternyata ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada leukopenia, normal saja. Ada juga yang mengatakan malah leukositosis. Loh kok berbeda? Kan gitu. Nah, di bab ini kami jelaskan kenapa penelitian kami berbeda dengan penelitian yang lain. Gitu. Adik-adik sekalian bisa contoh ini atau mengambil pelajaran dari ini untuk membahas hasil penelitian besok ketika skripsi. Ya, cari yang sama, cari yang beda. Kenapa bahas kenapa sama, kenapa berbeda kan gitu. Nah, ternyata leukositosis itu terjadi kalau dia ada infeksi sekunder. Misalnya di B, ya ternyata enteritis misalnya. Bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin lah. Kan orang itu punya organ macam ya. Contoh gampang lah. Dia belen plus panunen gitu. Mungkin nggak? Belen tahu ya? Konjungtivitis plus tinea verslor. Mungkin nggak? Oh mungkin itu ya. Ya itu contoh saja ya. Jadi ternyata leukositosis itu terjadi kalau memang itu ada infeksi tumpangan itu atau koinfeksi atau ngambilnya kapan itu ya. Pertama demam diambil umumnya belum ada perubahan leukosit gitu ya dan seterusnya. Nah itu kenapa kami jelaskan di bab 5 ini. Bab 6 kami jelaskan, kami sampaikan mengenai absolute monocyte count. Jadi hitung monosit absolut gitu ya. Jadi nanti hubungannya apa gitu. Ternyata hasilnya itu tidak ada perubahan. Normal saja gitu ya. Tapi di penelitian lain ada yang mengatakan meningkat, ada yang mengatakan turun gitu ya. Ya, sama dengan tadi, kenapa begitu? Ya, karena perbedaan waktu mengambilnya. Nah, kenapa nanti begitu kita bahas di tabel di bagannya ya, di bagannya. Kemudian korelasi antara absolute lymphocyte count dengan hematokrit. Ya, ternyata ada korelasinya gitu. Walaupun lemah. Ya, korelasinya lemah. Korelasinya lemah. Kalau kita mengacu pada P yang kurang dari 0,05 dengan R yang 0,2.
Tapi sejak awal kami menentukan bahwa kami akan terima kalau R-nya itu 0,4. Jadi kalau 0,2 tidak bisa kami terima, walaupun P-nya kecil. Nah, ini sebagai contoh lagi bahwa kemaknaan itu bukan semata ditentukan oleh statistik. Kemaknaan itu bisa juga dipengaruhi oleh kemaknaan istilahnya kemaknaan ilmu pengetahuan atau kemaknaan klinis. Gitu ya. Saya menganggap judgement saya setelah saya melakukan, kami bukan saya, setelah dengan Dr. Metana, setelah melakukan evaluasi itu, kalau cuma 0,2 sampai 0,4 itu kayaknya kurang gitu ya. Maka kami melakukan justifikasi bahwa yang kami anggap bermakna itu kalau R-nya atau efek size-nya atau korelasinya itu minimal yang lebih dari 0,4 gitu. Nah ini kalau secara teori statistik sebenarnya masuk kategori itu. Tetapi dari sisi praktik tidak kami masukkan. Kenapa? Karena menurut kami kurang pas. Gitu. Itu ya. Ya lanjut. Kok lanjut. Belum langsung mas. Yang basofil. Basofil tidak ada hubungannya dengan hematokrit. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang bab 9 itu korelasi monosit limfosit rasio. Ya, ini blok hematologi yang sedang kita bahas kan. Monosit limfosit rasio dengan hematokrit. Nah, ada hubungannya. Ya. Kenapa begitu nanti kita bahas. Nah, bahasa di mana? Di bab 10 itu ada pembahasan secara menyeluruh. Ya. Alhamdulillah bab 10 itu sudah kami hakikan gitu ya. Ada hak atas kekayaan intelektual gitu ya. Jadi diunggah nggak masalah gitu kan. Itu yang 11 penutup. Penutup itu ya kesimpulannya apa, sarannya apa kayak gitu. Dan implikasi, jadi kesimpulan, implikasinya dan sarannya apa. Kesimpulan hanya sekedar membahas, menjawab apa eh, permasalahan masalah, masalahannya apa, itu ya. Lah implikasinya ditulis di bawahnya. Oh kalau begitu, gitu ya. Monosit limfosit rasio bisa dipakai untuk, nah gitu ya. Nah kemudian saran-sarannya apa? Lanjut mas. Nah ini isi utamanya itu tentang apa toh intinya? Intinya ini imunopatogenes kebocoran plasma, tapi lebih detail. Itu ya. Nah kemudian aplikasi dan praktek apa kan gitu. Nah ini kita mau agak sedikit panjang lebar di slide berikutnya, monggo mas. Nah ini alhamdulillah walaupun jelek sudah dapat haki gitu ya. Kenapa jelek? Karena saya nggak bisa gambar gitu. Nah yang pertama ada kalau kita lihat di situ itu ada virus dengue virus dengue. Virus dengue itu kan akan dikenali oleh monosit ya kan? Monosit menghasilkan tumor necrosis faktor. Gitu ya. Kita ingat-ingat dulu waktu tropmed dan imunologi. Kemudian tumor necrosis faktor itu akan mempengaruhi monosit. Kenapa? Karena di permukaan membran sel monositnya itu mengandung tumor necrosis faktor reseptor. Ada reseptornya. Ada TNFR1 dan ada TNFR2. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi kematian sel. Kenapa selnya mati? Karena dia akan mengalami apoptosis. Satu. Yang kedua, dia juga akan mengalami nekrosis. Kalau nekrosis kan kematian sel karena cedera ya. Kalau apoptosis kan kematian sel karena terprogram. Karena ada aktivasi dari cascade gitu. Apakah hanya itu? Tidak. Ternyata kalau TNF alfa dia mempengaruhi sel monosit itu akan mengalami memicu terjadinya inflamasum. Nah, inflamasum itu akan disertai pembentukan interleukin 1 dan interleukin 18 kan begitu. Artinya itu tidak, karena dia juga akan mengaktifkan gas dermin gitu. Gas dermin itu adalah salah satu zat yang bisa melubangi membran sel sehingga sitoplasma dan isinya keluar. Kalau sitoplasma dan isinya keluar karena selnya berlubang, monositnya mati atau tidak? Matilah gitu ya. Nah, apoptosis, nekrosis, piroptosis, tadi yang saya sebut tadi piroptosis namanya. Ya, itu akan menyebabkan monositopenia. Monositnya akan jadi turun, berkurang. Ya.
Apakah hanya itu prosesnya? Tidak. Karena ada pasien IVD itu virus dengue-nya itu akan memaksa sel-sel imunosit untuk mengeluarkan kemokin CL2. CCL2 itu nama kemokin. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya kemokinnya itu akan memaksa monosit yang masih ada dalam sumsum tulang bone marrow itu untuk dikeluarkan. Tolong dong itu dikurang, masih ada yang apa? Tentaranya kurang ya. Kamu keluar ya tentaranya. Kira-kira kayak gitu. Akibatnya apa? Monositnya jadi suplainya meningkat gitu. Karena begitu masih ada yang lain lagi. Kalau ternyata di dalam darah kita itu ada beberapa jenis monosit, gitu ya. Ada monosit yang tuh CD14, CD16, positifnya 2, jangan keliru ya. Dan CD14, CD16 itu positifnya 1. Itu dua jenis yang berbeda. Nah, yang satu naik, satu turun. Net kan, satu naik, satu turun, nggak berubah gitu ya. Tadi ada monositopenia, ada peningkatan suplai monosit. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya jumlah monosit tidak berubah. Gitu. Itulah yang menjelaskan kenapa pada penelitian kami itu sel monositnya tidak berubah. Kinetika monosit sama saja. Yang berat, yang ringan sama aja gitu ya. Nggak ada bedanya. Gitu. Kemudian kalau pada pasien infeksi virus dengue itu sumsum tulang bisa ikut terinfeksi. Ya. Kalau dia terinfeksi, apakah hanya sumsum tulang dari sisi hematopoiesis saja? Tidak. Ternyata ada yang mother cell-nya juga ikut terinfeksi. Gitu. Bahkan stromanya juga ikut terinfeksi. Gitu. Akibatnya apa? Pembentukan sel leukosit limfositnya itu berkurang. Gitu ya. Apakah hanya itu? Iya, ada yang lain. Misalnya apa? Sitokin itu mempengaruhi penurunan hematopoiesis, limfositnya jadi berkurang. Kalau berkurang jadi apa? Limfopenia. Pada pasien IVD, limfosit itu tidak hanya berkurang jumlahnya, tetapi yang sudah ada di dalam darah berpindah ke limfonodus. Untuk apa? Di limfonodus kan ada APC yang menyajikan antigen gitu kan? Sehingga perlu mengaktifkan sel T, maka dia membuat kemokin, akhirnya limfositnya pindah ke limfonodus, kan begitu. Kalau banyak yang pindah ke limfonodus di dalam darah berkurang. Sudah begitu suplainya berkurang, apa? Karena produksinya berkurang, akhirnya terjadi limfopenia gitu. Nah, lanjut lagi. Bagaimana dengan basofil? Basofil itu kalau pada pasien IVD itu kan terjadi pembentukan komplement, ya kan? Komplement itu kan ada 3 jalur, ya, jalur alternatif, jalur klasik, dan jalur manan binding lektin gitu ya. Nah kalau ini mengenali virus dengue atau produk dari tipes antigennya antigen dengue ya, maka komplement bisa terakan gitu ya. Kalau misalnya dari jalur manan binding lektin, jalur lektin, virus dengue dikenali MBL, manan binding lektin. Dikenali oleh C1Q. C1Q mengaktifkan C1R, C1R mengaktifkan C1S, mengaktifkan C4 mengaktifkan C2, C2 mengaktifkan kompleks C2 C4 mengaktifkan C3. Jadi C3A dan C3B. C3A, C3-nya kan dilepaskan gitu ya. Kompleks C3B tadi mengaktifkan menaktifkan C5 menjadi C5A dan C5B gitu ya. Nah, C5B-nya kan masih nempel di permukaan sel target ya. Memanggil C6, C7, C8, C8 memanggil C9 sekitar 9 sampai 10 membentuk pore forming unit sehingga bocor kan begitu ya. Nah, C3 dan C5A tadi yang dilepaskan itu bisa mempengaruhi sel basofil. Kenapa? Di permukaan membran basofil ada C3 reseptor dan C5 reseptor. Apa akibatnya? Akibatnya sel basofil akan
membentuk histamin, leukotrien, ya, kemudian interleukin 1, interleukin 6. Apa dampaknya? Dampaknya akan meningkatkan permeabilitas vaskuler sehingga jadi kebocoran plasma, gitu ya. Apakah hanya itu? Tidak, ternyata basofil pada pasien IBD juga mengalami kematian, gitu. Sehingga itu tidak bisa, tidak ada peningkatan, ya. Padahal jumlah basofil kan 0 sampai 0,5, gitu ya. Nggak bisa kita hitung, gitu ya. Berikutnya lagi, monosit dan limfosit kalau sudah teraktifkan pada pasien IBD itu dia akan menghasilkan berbagai macam sitokin. Misalnya TNF alfa, interleukin 1 beta, interferon gamma, gitu ya. Akibatnya apa? Sama, dia akan menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskuler sehingga jadi kebocoran plasma. Kalau ada kebocoran plasma, maka bagian yang air, yang cair akan keluar dari vaskuler menuju jaringan. Tapi selnya kan terperangkap. Sedangkan yang dominan di dalam darah itu adalah eritrosit. Kalau kita periksa hematokritnya, maka fraksi selnya lebih banyak gitu ya. Maka sehingga terjadi peningkatan hematokrit. Nah, sekarang tadi kan ada monositnya nggak berubah. Limfositnya turun. Kalau monositnya berubah, tidak tetap, tapi limfositnya turun. Hasil akhirnya apa? Kan yang dipakai pembagi, kalau monosit limfosit, kan, monosit di atas nggak berubah. Tapi limfosit di bawah turun. Berarti MLR-nya akan naik, gitu ya. Nah, isi ini ternyata berkaitan dengan hematokrit. Jadi kalau MLR-nya naik, hasil uji korelasinya itu kalau MLR-nya naik, hematokritnya juga naik. Nah, ini bermanfaat untuk apa? Karena pada dasarnya pasien IVD yang datang ke tempat kita praktek atau ke rumah sakit itu umum sudah hari ketiga, keempat atau kelima gitu. Belum ada atau jarang-jarang pasien hari pertama datang ke rumah sakit. Biasanya datang hari pertama apa? Paracetamol gitu ya. Gitu ya. Atau kalau di desa ya kerok isi anggo brambang gitu kan. Nanti hari keempat, kelima itu baru tiga, empat, lima baru datang ke rumah sakit. Apakah pasien datang ke rumah sakit itu sudah bawa, dok, kemarin itu ini hasil ini loh dok, hematokrit saja sekian gitu. Kan enggak. Jadi awalnya itu kita nggak tahu hematokrit dia itu seberapa. Apakah dia itu anemi sebelumnya? Kan kita nggak tahu. Apakah pasien kita itu polisitemia sebelumnya? Kan nggak tahu. Apakah pasien kita itu normal sebelumnya? Kan nggak tahu. Hasil riset menyatakan bahwa setiap pasien yang datang hari ketiga atau lebih sudah terjadi hemokonsentrasi akibat permeabilitas vaskuler yang meningkat dengan berbagai derajat. Kalau begitu sulit kita menentukan. Tapi karena ada korelasi antara hematokrit dengan MLR, kita bisa prediksikan kalau MLR-nya naik, berarti hematokritnya kemungkinan besar juga akan naik. Karena hasil riset mengatakan begitu. Apanya kami yang menemukan tidak. Kalau di riset DB iya, tapi kalau di riset yang lain belum, gitu ya. Ada di Semarang seperti ini, tetapi beda titik tangkap, kan gitu. Habis mas? Belum ya? Ini sudah habis. Satu lagi mas, klik. Nah, apa kekuatan buku kami? Sebenarnya ini nggak boleh ya. Mosok saya sendiri, kami sendiri, ngapain buku ini gitu kan. Ya mesti HP lah gitu ya. Seperti kalian, ada ibu kalian. Bu, pripon putrane? Wah, ganteng, pinter gitu ya. Cantik, pinter, manut gitu ya. Ora ketang neng kuning sekolah, mbah ora ngerti kan gitu ya. Nah, makanya sebenarnya kurang etis dan Jano ya. Tapi karena kalau bedah buku harus mengatakan begitu ya sudah saya ngomong begini ya. Kenapa? Menurut kami ya, ini kan sifatnya subjektif ya. Nanti kalian bisa baca sendiri, bisa melakukan sendiri. Karena kalau bedah buku yang benar-benar dibedah, bukan diuswek-uswek loh ya. Benar-benar dibedah itu ada panelisnya gitu ya. Jadi saya seperti dihakimi kalau ujian tesis itu ya, atau ujian skripsi ya. Jadi saya presentasi gitu, ada orang dua atau tiga gitu yang
membaca buku saya kemudian mengkritisi gitu ya. Jadi seolah-olah saya dipermalukan di situ gitu. Seolah-olah. Jadi tidak. Sebenarnya apa? Karena kita itu kan tidak pernah mengetahui kita sudah cantik apa belum, ginju kita sudah apa belum gitu kan. Kalau tidak bercermin, maka orang lain itu sebagai cermin kita gitu ya. Jadi jangan pernah tersinggung kalau alah bentan yang ngono we," gitu ya. "Oh, alhamdulillah pripun Pak ceritane gitu ya. Ya gitu ya. Nah, menurut kami, kekuatan buku kami itu berdasarkan riset gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar comot sana masuk sini, comot sana masuk sini gitu ya. Tanpa metode apapun. Tadi ingat filsafat gitu ya. Itu sudah kita terapkan. Artinya kalau itu sudah kita terapkan, kemudian kita taati dengan benar, ya apalagi kan kita dalam filsafat itu kan untuk penelitian, kebanyakan di kedokteran itu menganut azas pragmatisme gitu ya. Pernah kenal namanya René Descartes itu ya, bacanya René Descartes itu, pencetus pragmatisme. Awalnya itu nggak percaya MLR berkorelasi dengan hematokrit. Awalnya nggak percaya, maka saya lakukan penelitian gitu ya. Kalau sudah ketemu, oh iya baru percaya gitu. Ya, jadi karena prinsip pragmatisme itu, maka kami mengatakan bahwa buku ini lebih baik. Kenapa? Karena didasari oleh riset gitu ya. Yang tadinya awalnya saya nggak percaya gitu. Masa saya buktikan gitu. Deducto verificato hipotetik, hipotetik apa? Deducto hipotetico verifikatif gitu ya. Nah, apakah hanya itu? Ya enggak, kan kita dasari juga dengan teori-teori imunologi yang setidaknya enggak ketinggalan gitu ya. Saya tidak bisa mengklaim terbaru karena di bidang imunologi itu dalam waktu seminggu sudah hal yang baru lagi gitu. Jadi kalau kita nggak ngikuti gitu ya mungkin sudah ketinggalan ilmu kita gitu. Nah, yang terakhir adalah ringkas. Jadi buku itu kalian buka nggak ada 100 halaman. Totalnya cuma 83 halaman itu ya. Itu sekaligus dengan referensinya. Kenapa begitu tuh, Dok? Ya, karena ini buku ilmiah, bukan novel gitu ya. Kalau novel itu wois panjang lebar kali tinggi dikuadratkan ya, diintegralkan, dikuadratkan lagi gitu ya. Gitu. Jadi banyak itu muter-muter gitu. Tapi kalau buku enggak, buku itu ada tiga, Dik. Yang satu adalah buku teks, buku ajar. Yang kedua adalah buku monograf. Yang ketiga adalah buku referensi. Kalau buku ajar seperti textbook of fisiologi Guyton itu misalnya ya, atau Ganong gitu. Atau kalau di Hemato ya textbook of hematologi misalnya begitu ya. Itu buku ajar. Kalau buku ajar bahasanya bebas, yang penting bisa jelaskan kepada pembaca itu bahwa ini loh maksud A, B, C, D, E gitu. Tapi kalau monograf itu seperti yang kami buat ini buku monograf. Jadi pada bidang ilmu tertentu, pada topik tertentu saja. Itu buku monograf. Beberapa buku monograf itu bisa dijadikan satu, atau beberapa riset itu bisa dijadikan satu menjadi buku referensi. Ciri khasnya apa? Bahasanya bahasa ilmiah. Dan bahasa ilmiah itu pasti lugas, padat, penuh, berisi, dan ringkas. Dan pasti kebanyakan akan SPOK, gitu ya. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada yang KSPO tapi jarang-jarang. Oleh karena itu, kalau misalnya saya contoh ya, contoh mudah. Aduh, sudah jam segini, saya kok lapar ya. Tadi itu karena saya bangunnya terlambat, kemudian saya buka laptop dulu, kemudian mandi, sebelum mandi olahraga ding, gitu. Terus habis olahraga mandi, terus sarapan nggak sempat gitu kan, karena sudah jamnya. Mau gitu, saya ambil sepeda motor, baru 100 meter bocor gitu ya, balik lagi ganti mobil gitu, baru jam segini bisa makan, karena saya lapar. Itu bisa diganti dengan karena saya lapar, saya makan. Bener nggak? Sama nggak itu? Nah, bahasa ilmiah itu kayak gitu. Ringkas, padat, penuh berisi. Persis seperti beng-beng. Menu-menuin bungkusnya gitu ya. Jadi kan iklan itu kan menu-menuin bungkusnya gitu ya. Nah, termasuk judulnya.
Judulnya kan Indikator bocoran plasma. Kan bisa panjang tuh, ya. Tapi dibuat ya rodok menarik sidik lah gitu ya judulnya itu. Persis seperti iklan Axe zaman dulu ya. Iklan Mangi Axe itu kan kesan pertama begitu menggoda gitu ya. Selanjutnya terserah Anda kan begitu. Ya. Gitu ya. Jadi lagi ciri khas artikel ilmiah itu pasti ringkas, padat, berisi walaupun wagu bahasanya. Gitu ya. Makanya kalau kita bikin yang benar itu mungkin akan tipis-tipis gitu ya, paling 100 halaman. Maka pemerintah itu dikti mewajibkan minimal 40 halaman. Alhamdulillah kami lebih gitu ya, kami lebih gitu. Ya, lanjut Mas. Nah, ketersediaan buku kami dicetak dalam jumlah yang terbatas itu ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ada beberapa dari FK lain, dari institusi lain yang ingin itu, tetapi karena terbatas ya tidak bisa kami berikan gitu ya. Tapi jangan khawatir karena ada di perpustakaan kita gitu ya, ada di perpustakaan kita. Nah, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf panjang kali lebar kali tinggi dikuadratkan tadi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus nggih. Terima kasih Dr. Safari Wahyu. Sampai belum dikat waktunya pas sekali jam 11. Nggih. Nggih. Monggo untuk memeriahkan ya materinya. Silahkan penanya. Nanti ada tadi BCI Mas Sestu ada hadiah ya Mas penanya. Oh ya, dua penanya pertama ya. Monggo. Nggih, monggo silahkan. Nah, yang dengan ceritakan itu hukum Starling ya. Nah, hukum Starling itu sekarang sudah diperbarui menjadi New Starling Law gitu ya. Nah, New Starling Law itu melibatkan glikokalik yang ada di endotel gitu ya. Nah, sehingga pada pasien dengan IBD itu kan dia karena adanya pengaruh dari interferon gamma, maka sel-sel endotel itu menghasilkan yang namanya metrik metaloproteinase gitu ya. 9. Nah, MP9 itu dia mendegradasi dari glikokalix. Ketika glikokalix itu terdegradasi, maka muatan negatifnya itu menjadi hilang gitu ya. Sehingga akan mempengaruhi albumin, tentunya albumin ya. Nah, albumin itu akan pindah ke dalam ke bagian subvaskuler di bawah vaskuler dengan mekanisme yang namanya transitosis. Nah, apakah itu cukup untuk membuat terjadinya peningkatan tekanan kotik yang turun disertai dengan hidrostatik yang tinggi? Tidak jawabnya. Kenapa? Karena pada pasien IVD itu tadi kita bicara hukum Starling ya. Pada pasien IVD itu terjadi yang namanya vasodilatasi. Nah, vasodilatasi itu pasti disertai dengan penurunan tekanan hidrostatik, gitu ya. Sehingga tidak cukup kalau rumusnya hukum Starling itu tidak cukup untuk meningkatkan apa namanya? Meningkatkan cairan pindah dari vaskuler ke dalam jaringan gitu ya. Nah, oleh karena itu yang paling memungkinkan adalah pelebaran celah antar sel. Nah, pelebaran celah antar sel itu dipengaruhi tadi salah satunya glikokalix. Satunya adalah ini. Jadi, misal contohnya adalah
Sebagai contoh, kalau ada pasien infeksi virus dingin, tadi kan ada yang namanya piroptosis ya. Piroptosis itu ada interleukin 1, ada interleukin 18. Interleukin 18 itu bisa memaksa sel hati untuk membuat protein fase akut, gitu ya. Di samping di situ juga ada interleukin 6 yang memaksa sel hati untuk membentuk protein fase akut. IL-1, IL-6, alfa, IL-18 itu bisa membentuk protein fase akut. Protein fase akut apa? Banyak sekali. Salah satunya adalah prehaptoglobin 2. Nah, nama lain dari prehaptoglobin 2 itu adalah zonulin. Zonulin itu nanti bisa dikenali oleh epithelial epithelial growth factor receptor gitu ya. Epidermal growth factor receptor gitu ya. Kalau sudah dilekati apa akan terjadi aktivasi sinyal intrasel ke dalam sebuah sel endotel tadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya terjadi reaksi antara aktin dan miosin yang ada di sitoskeleton gitu ya. Kalau itu kontraksi sedangkan aktin dan miosin tadi menempel membran sel itu lewat zonula okludin 1. Oke. Padahal kan ini kan gandengan, antar ini kan bergandengan. Ada yang digandengkan oleh siapa? Digandengkan oleh tight junction, gitu, salah satunya. Gitu ya. Kalau dia itu di dalam ditarik oleh zonula okludin yang merupakan bagian dari tight junction itu ditarik ke dalam ke arah pusat dari endotel, maka dia akan narik gini. Kalau dia tertarik berarti celah antara sel itu akan melebihi dari satu ya indeks antar sel itu kan harusnya kurang dari satu. Tapi kalau dia lebih dari satu maka cairan itu akan masuk ke situ plus protein-protein gitu. Nah itu yang menyebabkan terjadinya kebocoran. Kalau sudah bocor masuk, lah baru berlaku hukum Starling di situ. Oke. Dan hukum Starling yang lama kan ada bolak-balik ya. Hukum Starling yang baru tidak bisa bolak-balik. Gitu ya. Kenapa? Karena yang bolak-balik itu di bagian glikokalik tadi. Glikokalik layer bisa dimasuki albumin. Tapi begitu glikokalik layer hilang, begitu di bawah subvaskuler tidak bisa bolak-balik. Itu hukum Starling yang baru. New Starling Law. Bisa dipahami, Mas? Oke. Ya, alhamdulillah. Penjelasannya panjang kali lebar ya. Monggo penanya kedua, nggih monggo Mbak Ainun, silakan. Salah dia. Izin bertanya dokter tentang MLR dengan hematokrit dengan derajat keparahan dari infeksi virus dengue. Berarti untuk apabila MR itu tinggi dan hematokritnya tinggi itu kan mengindikasi adanya shock ataupun hemorrhage tinggi. Yang saya tahu itu apakah jika MLR itu rendah untuk hematokritnya itu cenderung stabil atau ikut rendah juga. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, apabila ada infeksi sekunder, apakah infeksi sekunder ini akan berpengaruh dengan MLR-nya dan hematokrit dokter? Terima kasih. Betul. Ya. Oke. Oh, ditambah dulu Mas Hanif nih. Kalau dari Pak Safari sudah panjang kali lebar. Kalau saya simpel aja. Jadi pada pasien IFD pertanyaan saya balik, kapan terjadi hipoalbuminemia? Iya, tadi kan pertanyaannya kan memang albumin kan mempengaruhi ya, tadi benar hematokrit dan albumin. Jadi kan kalau misalnya terjadi perembesan plasma lo, albuminnya berarti kan turun ya. Nah, kalau pada pasien-pasien IVD itu kapan terjadi hipoalbuminemia? Jadi kan pertanyaannya gimana bisa turun kalau albuminnya nggak turun? Iya, nggih.
Ya, jadi mungkin teori itu benar-benar terjadi untuk perembasan plasma yang lain yang disebabkan oleh hipoalbuminemia. Sedangkan pada IVD sendiri sebenarnya memang hepar juga diserang, tapi kan infeksinya adalah akut. Jadi kalau akut biasanya parameter apa yang meningkat adalah SGOT dan SGPT. Jadi fungsi hepar itu masih baik gitu loh. SGOT SGPT-nya naik. Kalau pada keadaan akut dia belum terjadi kegagalan produksi dari albumin sehingga albumin itu akan tetap sama. Kalau sama kan nggak mungkin terjadi perembasan plasma yang disebabkan oleh hipoalbumin. Singkatnya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke. Ya, tadi MLR naik, apakah pasti disertai dengan hematokrit yang naik? Kalau sahabat, karena DSS, Dengue shock syndrome, ya, dari hasil riset tadi. Ya. Tapi kalau di situ ada dengue hemorrhagic fever belum tentu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada perdarahan. Perdarahan itu kan darahnya keluar. Kalau darah keluar berarti hematokritnya kan ikut keluar, apa sel darah merahnya ikut keluar. Ya, beberapa kasus itu terjadi eh, pasien severe dengue, tetapi tidak disertai dengan hematokrit yang meningkat. Kenapa? Karena perdarahan itu ya, perdarahan akut. Dan perdarahan itu bisa banyak. Saya pernah menemukan kasus dulu waktu koas itu meninggal di belakang saya gitu, waktu visitor. Jadi ada dosennya dia meninggal di belakang saya. Kenapa? Karena dia muntah darah yang sangat banyak, sampai hitam gitu dan begitu muntah langsung meninggal gitu. Gitu. Jadi sangat banyak, saking banyaknya itu bisa dia akan mengalami apa namanya tidak peningkatan hematokrit gitu ya. Jadi belum tentu MLR naik itu pasti disertai dengan hematokrit yang naik. Kalau kasusnya itu hemorragik tadi. Ya. Tapi kalau di SS bisa gitu ya. Nah, apakah kalau turun disertai dengan turun? Jawabannya tidak. Karena konteks kita itu adalah pada pasien IBD yang disertai kinetika limfosit dan kinetika hematokrit yang fluktuatif gitu. Kalau pada pasien yang selain tidak ada kebocoran vaskuler, ya, tidak berlaku ini. Karena kan tadi topik utamanya adalah kebocoran vaskuler. Selama tidak ada kebocoran vaskuler, maka tidak ada perubahan ini. Itu ya. Itu. Terus yang kedua tadi apa? MLR dengan apa? Oh ya, infeksi sekunder. Kalau infeksi sekunder karena virus yang lain, ya tentu akan terjadi leukopenia kan? Limfositnya bisa naik, bisa turun, itu tergantung jenis infeksinya gitu. Demikian juga dengan bakteri gitu. Ya. Nah kalau limfositnya turun atau naik kan nanti bumi tanah bisa ceritakan naik karena apa, turun karena apa gitu ya. Ya, tapi jenis infeksi itu menentukan apakah dia akan penaikan atau penurunan. Ya, Epstein-Barr virus gitu yang otomatis berkaitan dengan monosit gitu ya. Limfositnya nggak terlalu gitu ya. Dia juga dengan HIV gitu. HIV kan yang berkaitan dengan limfositnya gitu. Monusnya ya bisa, tapi yang lebih terpengaruh kan limfositnya. Jadi tergantung dari infeksinya, sekundernya apa gitu. Itu ya. Termasuk apa jumlah eosinofil ya. Mungkin besok kalau jadi buku bisa buku lagi gitu ya. Tapi tunggu tanggal mainnya berarti ya. Oke, Insya Allah. Ya, Sambon. Begitu deh. Ainun Oke, Habibi ya. ya, Mbak Ainun. Monggo, yuk penanya selanjutnya. Ya, monggo Mbak. Pertanyaan saya adalah dalam proses pembuatan bukunya apakah ada tantangan baru yang dihadapi dan juga bagaimana cara
Iya, Waalaikumsalam. Iya. Monggo. Jadi jerih payahnya ya mungkin ya dok ya. Ya sudah Bu Metana ya kita berantem. Tapi para pakar berantem ya. Ya, jadi tentu saja ada ya. Apaan kalau kata Budi kalau nggak mau rekoso ya tidur aja di rumah kan itu. Mau kerja apa Mau mau kerja tidur. mau tidur gitu ya. Nah, tentu saja ada ya. Tantangan yang paling berat buat kami itu adalah ketika mencari tadi koherensi, korespondensi, dan fungsional tadi. Itu tantangan tersendiri. Tapi tantangan itu gimana maksudnya? Loh ini kok nggak cocok dengan teori ya? Gimana ceritanya gitu? Itu kan tantangan tersendiri. Kita harus bisa menjelaskan dan penjelasan kita itu harus ilmiah, berbasis bukti karena kan kita eranya era pragmatisme gitu ya. Buktinya apa? Evidence based medicine-nya apa gitu kan? Nek coro yang kemarin di blok 1 itu buktinya apa? Nah, itu tantangan yang terbesar kami ya, Dek. Nah, tapi alhamdulillah di era sekarang itu mudah ya, relatif mudah dibandingkan ketika dulu kami kuliah S1 ya. Dulu kami kuliah S1 itu di Solo baru ada 2 internet itu ya. Solonet sama Buminet. Di dekat SMA 1 dan di Beteng Plaza yang sekarang apa Bu namanya Bu? Beteng Plaza ya Mas Ian ya? PGS ya, yang paling ujung timur itu ya. Itu kalau kami mau referensi, ketik kata kunci, kan keluar gitu kan. Nah, keluar itu ditinggal makan mie, bikin rebus mie itu, bikin ngopi, mie-nya habis, kopinya habis, muncul gitu ya. Tapi sekarang udah, alhamdulillah. Kenapa? Kita tinggal di sini aja pakai HP, cari itu bisa deh. Ya, cari itu bisa. Triksnya bagaimana? Triksnya ini memang mungkin jadi pertanyaan ya bagi yang tidak biasa ya. Dalam arti begini, algoritma Google itu akan memberikan kita, melayani kita apa yang sering kita buka, apa yang sering kita search. Jadi kalau misalnya saya dalam keseharian di FKWMS itu buka Google Google Chrome misalnya ya, Google web Google itu untuk nyari artikel tentang DB, tentang imunologi, tentang ketika saya mengetik sesuatu, ya, sesuatu yang diberikan Google ke saya itu adalah riwayat yang berdasarkan riwayat yang sering saya cari gitu. Gitu ya. Tapi kalau laki-laki misalnya ya, yang saya misalnya saya laki-laki, yang saya buka itu adalah misalnya tim nasional gitu ya. CR7 misalnya ya. Atau apalah, Messi gitu ya. Wah, gitu ya. Atau siapa Mbappe misalnya itu ya. Begitu klik ada kemungkinan kita akan kesulitan. Kenapa? Google-nya juga bingung. Ini biasanya Mbappe sama CR7 kok yang dicari misalnya Dengi itu ya. Ini gimana? Dia bingung gitu. Mesti tidak bisa memberikan seperti yang kita minta gitu ya. Apalagi kalau misalnya Lee Min Ho, waduh, atau Suju misalnya ya, Super Junior itu ya. Misalnya apalagi ya, saya ngomong soal Korea itu ya. Nah, opah gitu ya, omah gitu ya, gitu ya. Yang model-model kayak gitu itu dalam keseharian kita nyarinya di web Google itu adalah drakor seri 1 sampai 37 misalnya. Nah, kalau yang kita cari otomatis nanti kalau kita nyari artikel di jurnal lewat webnya Google, maka kemungkinan besar kita akan mengalami kegagalan dalam mencari artikel itu. Jadi kalau mau nyari artikel, biasakan bahwa Google kita itu kita pakai untuk membuat mencari ini. Jadi nanti kalau ada kesulitan, loh kok begini ya, kesulitannya apa begitu? Nanti kalau kesulitan begitu, kita mudah dapat itu gitu ya. Sebagai contoh, ini ada biasanya mahasiswa skripsi ya, bimbingan skripsi. Kami minta ya, bukan saya suruh, kami minta untuk mencari, tolong dijelaskan dulu mekanismenya ini gitu. Variabelmu apa dihubungkan dengan ini, dengan variabel yang lain apa gitu kan. Udah seminggu balik. Nggak nemu dok gitu ya. Begitu kita buka itu langsung ketemu langsung banyak gitu ya. Kenapa bedanya? Karena tadi ya perbedaan dalam riwayat searchingnya itu mempengaruhi. Ya, jadi ingat lagi algoritma Google, YouTube itu menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Ya, jadi caranya itu. Ya.
Kemudian tantangan yang lain itu adalah yang waktu ya. Waktu itu tantangan tersendiri ya. Lah kebetulan ya kalau Bu Metana kan pejabat ya, Kasuplab itu kan pejabat ya. Masih begitu kan jadi PJ lab mana, chip lab mana gitu ya. Jadi kan kayak apa PPDGC ya. PPDGC kan Bu, pindah parkir dolar PPGD itu kan pindah parkir dolar PPGD itu ya. Nek saya kan tidak. Saya kan dosen jelata gitu ya, nggak punya jabatan apa-apa gitu ya. Jadi waktu saya kebetulan lebih Tunggu aja lebih bisa. banyak lebih banyak ya. Tetapi saya ingat betul dulu waktu kami lah itu pertemuan pertama itu ditanya, Dik, dalam sehari berapa jurnal yang kamu baca gitu ya. Berapa jurnal yang kamu search gitu. Nah, kebetulan itu melekat di kami ya. Buktinya apalagi ya. Zaman sekarang sudah musim internet itu apalagi ya. Nah, itu penting sekali untuk ini ya. Artinya apa? Penting sekali untuk kita tuh menyediakan waktu. Entah itu waktunya apa. Terserah misalnya longgarnya saya setelah praktek misalnya jam 8 itu ya. Sampai jam berapa. Rutin setiap hari itu insya Allah nanti waktu itu pasti ada gitu. Kayak di waktu begini. Target saya buku selesai kapan? Buku selesai sekian bulan, berarti dalam seminggu saya harus bikin sekian lembar. Kalau sekian lembar berarti sehari cuma sekian kalimat gitu. Itu akan terasa lebih ringan daripada ketika, aduh kok oke men gitu. Gitu. Yang berikutnya lagi adalah jangan berpikir negatif dulu. Wah, nanti saya bikin buku, kalau nggak laku gimana? Laku nggak laku nomor 2. Yang jelas kalau kita bikin buku itu tambah pinter untuk kita sendiri gitu ya. Mengikat ilmu tadi ya, Bu Anu masih yang nah itu yang paling pokok gitu ya. Jangan mikir nanti waktu saya nggak ada. Bukan masalah waktu nggak ada, masalah prioritas kok gitu ya. Ya, ada tuh yang ditelepon, tolong anterin aku beli ini dong. Wah langsung datang melebihi kecepatan Gojek gitu. Oh, tolong temenin aku makan malam dong gitu kan. Wow, set 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 melebihi COD kan begitu. Tapi setelah lulus nikahnya dengan orang lain, Bu. Iya. Padahal sudah ditulis deskripsi itu teruntuk yang gitu kan. Jejak di kita, di buku skripsi ya. jejak di kita nggak hilang gitu ya. Maka jangan pernah nulis kayak gitu di skripsi itu ya. Ya, ini begitu masalah waktu ya. Jadi masalah prioritas. Jadi kita nulis itu sebenarnya kan ada beberapa ya. Salah satu strategi saya yang ini karena tadi kan ditanya strategi ya. Strategi saya itu biasanya 3 bulan, tiga minggu cari referensi, 1 minggu untuk nulis. Tiga minggu referensi itu berarti 3 minggu cari referensi dan membacanya gitu ya. Bukan cari itu harus di grup kayak gitu ya nggak bisa ya. Terus 1 minggu untuk menulis apa yang sudah dibaca tadi gitu. Biasanya nanti akan mengalir sendiri gitu. Nanti kita tulis begitu ya. Kalau kita nulis dengan benar, menulis dengan hati, ya menulis dengan hati. Nanti kita itu akan sampai pada kondisi, loh kok gini ya? Ada yang hilang nih. Ada yang hilang antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya nggak nyambung, Pak. Nah, kita kan cari tahu sambungannya dan seterusnya. Insya Allah nanti bisa begitu. Nah, untuk bisa begitu, kita tentukan tadi tujuannya apa buku ini. Artikel kita tuh mau tujuannya untuk apa. Kemudian ada apa saja yang mau kita bahas. Jadi topik-topik yang mau kita bahas kita tentukan dulu. Dari topik itu ada subtopik-subtopiknya. Dari subtopik itu tentukan pokok pikiran dari subtopik itu. Pokok pikiran itu letakkan di awal paragraf. Kalau bahasa Indonesia kan kalimat pokok pikiran dituangkan dalam kalimat utama, bisa di awal, bisa di akhir, atau seluruhnya kan gitu ya. Tapi artikel ilmiah pada umumnya meletakkan kalimat utama sebagai representasi dari pokok pikiran itu ada di kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Selebihnya itu adalah kalimat-kalimat penjelas. Gitu ya, itu strategi kami ya. Walaupun tadi ya ada ribut juga gitu ya. Sampingnya Efek itu. samping. Oke. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Dr. Safari dan Dr.
Metana, nggih. Mungkin cukup nggih. Oh, mau nambahkan nggih, monggo boleh. Menambahkannya dalam konteks bukan buku ya, kan ceritanya ini tambahan ada penelitian. Jadi tadi Dokter Safari sudah menjelaskan tentang tantangan bukunya. Kalau dari saya tantangan gimana cari tempat penelitiannya. Jadi kan misalnya adik-adik nanti mempunyai kan skripsi, biasanya kita kan ke depannya akan skripsi gitu. Jadi setelah ide tadi Dr. Safari mengatakan manajemen waktu, jadi pembagian. Kalau saya berguru ke Pak Safari kan beliau senior saya, jadi bilangnya 2 hari itu saya penelitian. Nanti 2 hari berikutnya PKM Bu Metana. 2 berikutnya jadi ada pembagian waktu, manajemen waktu. Kalau yang saya dapat dari senior saya ini. Itu. Jadi tadi kan sudah ada ide, sudah ada cari jurnal, sudah ada pembagian waktu, sudah ada. Setelah itu baru kita cari nih. Kan topiknya sudah ada. Nah, ini tempatnya. Tempat juga nggak boleh apa istilahnya? Bukan sembarangan. Susah juga nyarinya kalau misalnya kita kan ada perizinan juga. EC harus EC lolos dan EC ya, Dok. ya dan apakah topik kita itu di situ banyak kasusnya, memenuhi nggak sampelnya kayak gitu. Nah, itu ya merupakan tantangan dari kami juga. Jadi apakah itu nanti banyak di sini kasusnya banyak atau enggak. Nah, itu salah satu tantangan bagi kami juga untuk terlaksananya sebuah penelitian. Ya, nggih. 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 Satu lagi tantangannya ya, saya tuh selalu disebut senior, maksudnya tuwek, Bu. Itu kata halus untuk Nah, tua, iya. Pak Sam. Padahal Kita saya menolak, sebut senior. bukan menolak lupa, Ya. menolak tua. Ya. Monggo. Kita selalu junior pokoknya. Nggih. Alhamdulillah nggih. Terima kasih Dokter Safari dan Dokter Metana untuk penjelasan dari bukunya yang utama, yang kedua insight-insight yang diberikan nggih, memberikan gambaran saya sendiri terutama ya. Dokter Safari itu luar biasa emang guru sepanjang masa. Nggih, untuk kami termotivasi untuk penelitian, ide-ide dan menulis buku tentunya ya. Kalau siswa bisa menulis buku ya itu salah satu prestasi ya. Oke, mungkin. Nanti diserahkan ke Odin. Oke. Untuk selanjutnya Niki kuis dulu dokter. Oke, oke, monggo Mas dari kuis. Sekarang kita akan kuis. Kita ada 3 buah buku dari beliau berdua sudah ditanda tangan. Nanti secara cuma-cuma kita kasih. Kalau yang ini kita ada 5. Yang 2 tadi kan untuk 2 pertanyaan-pertanyaan. Nah, bagi yang mau ini kita 3 buku lagi. Ini judulnya apa namanya? Soalnya nanti sekitar dari yang tadi sudah disampaikan. Mohon siapkan handphonenya. Bisa langsung di-scan aja. Di-scan-nya bisa nggak? Besar nggak? Namanya asli ya, jangan nama-nama samaran. Nanti kalau nama samaran kita coret kalau nilainya paling atas. Baru masuk pesertanya, baru 42. Ya. Nggak tahu ini kuotanya berapa. Ya, biasanya banyak. 15. Oh, bisa lebih. Apanya? Sudah, bukan, belum, soalnya belum keluar, baru login. Sudah join semua? Banyak banget ya. Itu ngapain sih? Hey, kalian ngapain? Udah ya? Belum.
Ini cuma 130. Kalau datang semua 180. Enggak, itu mereka mencet-mencet aja nggak jelas. Sudah ya? Kita mulai kuisnya. Soalnya ada 15, per soalnya itu saya kasih 10 detik. Oke, langsung dibaca di sana soalnya di enggak. Bentar. Nah, berikan. Udah kita mulai ya. Enggak, soalnya udah di marga masing-masing. Keluarkan soalnya. Nah, 150. 2 menit. Bentar lagi. Ya, dikerjakan serius ya. Nanti yang juara 1 ada hadiah tambahan nih dari Dokter Metana. Yeay. Tapi ini pendek. Sudah selesai semua? Sudahlah, kalian udah salah semua itu.
Sudah? Belum? Sudah, saya akhiri ya. Kelamaan. Kayak yang bener aja. Kan nggak usah ngedit. Iya. Sudah selesai, ini belum selesai. Ya, ada yang ulang-ulang dia. Naik kelas ini yang benar ini salah. Sebelas berapa memang? Yang betul. Oh iya iya. Dua? Dua itu apa betulnya ini apa namanya? Oh pokoknya poinnya tuh ya 11.000 kan. Udah ya? Udah, kita akhiri. 3, 2, 1. Ya, juara 1. Azizah juara 1, yuk maju ke depan, Azizah. Kemudian juara 2 siapa tadi? Rizal, Azizah, dan Labid. Yuk maju ke depan untuk menerima hadiah. Sekaligus tak penanya. Yuk, yang penanya Mbak Ainun sama Mas, monggo maju ke depan untuk menerima hadiah langsung dari penulis buku ya. Monggo silakan. Ayo mempercepat waktu selak duhur, yuk. Yuk. Aziza, Fahrizal dan Labid, kemudian 2 penanya. Yeay. Oke. Cowok apa itu? Oh enggak, itu 1 ya Azizah ya. Oke, monggo Dokter Safari dan Dokter Metana untuk diambil gambarnya penyerahan hadiah untuk pemenang kuis dan penanya. Oke, ya. Ya, difoto no, dikelihatkan no dok bukunya. Ya, oke. Buku tanah yang perempuan. Oke. Ya. Oke, selamat. Oke, ya. Nanti foto bersama dulu. Oke. Ya sing nomor loro ketoke. Heeh, monggo Bu Mitana, nggih, silakan. Jangan duduk dulu, nanti foto bersama dulu, nggih. Wah, pasan. Nggih, yang juara 1 Mbak Azizah, yang mana? Oh ya, Mbak Azizah dulu, ya. Ya, nanti. Ya, ditagih ya, Dok, hadiahnya gitu ya. Nggih. Perlu surat kontrak hitam dan putih enggak? Nggih. Nggih. Iki saya foto sik dulu. Enggak. Oh nggih. Langsung foto bersama enggak untuk dokumentasi yuk. Yuk cepat yuk adik-adik. Setelah udah adzan nggih. Ku ikut. Yuk bisa di depan, bisa ke belakang. Yuk di belakang podium boleh. Slide-nya udah sesuai nggih. Kelihatan nih yang pas Prof kemarin. Oke. Ya, ya maju, maju boleh, boleh. Ya. Sini, enggak apa-apa. Oke. Enggak apa-apa. Enggak, kamu kan lebih pendek dari aku, ayo. Pengen lucu. Oke. Ya. Yuk, geser sini, geser sini, geser, geser. Geser sini enggak apa-apa. Hah? Sini. Yuk, yuk.
Biasanya lanang saya wedok wis ora apa-apa bareng-bareng. Nggih. Ya. Yuk, yang cowok naik semua, yang putri geser ke sana, ke utara. Yuk, geser ke utara. Yuk, yang di bawah itu geser ke utara semua. Ayo masuk geng sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berakhirnya sesi foto ini tadi, berarti kita akhiri untuk acara bedah buku pada siang hari ini, Monggo silahkan kembali duduk dengan tertib adik-adik. Oh, siap. Ben duduk sih, terus kita tutup, Dok. Mik jadul pada. Yuk kembali duduk dengan tertib ya, biar bisa segera kita akhiri karena sudah waktu sholat duhur, Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berakhirnya sesi dokumentasi berarti selesai untuk acara bedah buku pada pagi hari ini, Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin selaku moderator masih banyak kekurangan, Semoga dari materi pagi hari ini yang kita saksikan bersama-sama bermanfaat untuk semua, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oke, nggih, matur nuwun sangat dokter, nggih. Nggih. Adik-adik untuk